Kamu mungkin merasa bahwa apa yang kamu lihat setiap hari adalah realitas yang apa adanya. Padahal neuroscience menunjukkan paradoks yang mengejutkan. Di dalam setiap mata manusia terdapat titik buta, area yang sama sekali tidak menangkap cahaya. Namun kamu tidak pernah melihat lubang itu, karena otak secara otomatis menambalnya dengan prediksi. Artinya, sejak awal kita tidak benar-benar melihat dunia, kita menebak dunia. Persepsi bukan rekaman kamera, melainkan konstruksi. Otak terus-menerus mengisi kekosongan berdasarkan pengalaman masa lalu. Dan semakin familiar sebuah pola, semakin terasa ia sebagai kebenaran, meskipun belum tentu akurat. Dalam hidup, banyak orang mengalami perasaan aneh. Mengapa masalah yang sama terus berulang dengan wajah yang berbeda? Pola hubungan yang serupa, konflik kerja yang mirip, kegagalan yang datang di titik yang hampir sama. Ini sering memunculkan kelelahan batin dan rasa frustrasi. Seolah sudah berusaha berubah, tetapi hidup tetap kembali ke titik lama. Perasaan ini bukan tanda kelemahan. Ia adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang bekerja di luar kesadaranmu, sebuah pola otomatis yang mengarahkan pilihan dan reaksi, bahkan sebelum kamu sempat berpikir. Secara biologis, otak menerima sekitar 11 juta bit informasi per detik, tetapi kesadaran sadar hanya mampu menangani sekitar 50 bit. Artinya, lebih dari 99% realitas disaring dan dibuang. Otak harus memilih, dan kriteria pemilihannya adalah masa lalu, pengalaman, luka, dan pembelajaran lama menentukan apa yang dianggap penting hari ini. Karena itu dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, tetapi melihat dunia yang sepenuhnya berbeda. Yang kita sadari hanyalah potongan kecil yang lolos dari penyaringan tersebut. Disinilah konsep skema berperan. Skema adalah kerangka mental, kumpulan pola lama yang disimpan otak untuk efisiensi. Ia bekerja seperti folder zip, mempercepat respon dengan menggunakan kesimpulan masa lalu. Dari sisi bertahan hidup, ini sangat berguna. Namun skema tidak peduli apakah pola itu masih relevan. Ia hanya setia pada apa yang pernah terasa aman. Sesuatu yang dulu melindungi, bisa saja hari ini membatasi. Dan karena ia berjalan otomatis, kita sering menganggapnya sebagai bagian dari kepribadian, bukan sebagai sistem yang bisa diubah. Dalam Neuro-Linguistic Programming atau NLP, ada prinsip dasar, peta bukanlah wilayah. Skema adalah peta mental, bukan realitas itu sendiri. Masalah muncul ketika peta lama dianggap mutlak benar. Banyak skema digambar saat kita masih kecil, ketika logika belum matang dan emosi sangat dominan. Namun peta itu terus kita gunakan hingga dewasa, meskipun wilayah kehidupan sudah berubah. Akibatnya, kita sering tersesat tanpa menyadari bahwa yang usang bukan dunia, melainkan petanya. Pemahaman ini sering membawa kelegaan emosional. Jika masalah hidup bukan karena kamu rusak atau kurang usaha, melainkan karena lensa mental yang kotor, maka ada harapan. Lensa bisa dibersihkan. Ini bukan pembenaran untuk diam, tetapi pembebasan dari menyalahkan diri sendiri. Ketika beban penghakiman dilepas, energi mental bisa dialihkan untuk memahami dan mengubah. Kesadaran ini membuka ruang untuk perubahan yang lebih lembut namun berkelanjutan. Pertanyaannya kini bergeser. Jika lensa ini begitu kuat mengarahkan hidup kita, dari mana asalnya? Bagaimana ia pertama kali terbentuk? Dan mengapa begitu sulit dilepas? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri mesin biologis di baliknya, ke fase awal kehidupan ketika otak masih sangat terbuka. Di sanalah kode awal skema ditanam. Dan dari sanalah perjalanan pemahaman ini akan kita lanjutkan. Pada fase awal kehidupan, otak manusia berada dalam kondisi yang sangat berbeda dibandingkan saat dewasa. Usia 0 hingga sekitar 7 tahun sering disebut sebagai fase imprint. Di periode ini, gelombang otak dominan berada pada kondisi theta, mirip keadaan hipnosis alami. Anak belum memiliki filter logika yang kuat. Apa yang ia dengar, lihat, dan rasakan dari orang tua, serta lingkungan langsung tersimpan sebagai kebenaran. Otak tidak bertanya apakah informasi itu adil atau akurat, ia hanya merekam demi bertahan hidup. Inilah saat banyak skema dasar pertama kali ditanam. Secara neuroscience, proses ini dijelaskan melalui prinsip Hebbian learning, neuron yang aktif bersama akan terhubung bersama. Setiap pengalaman yang berulang, baik berupa kata-kata, emosi, atau kejadian, memperkuat jalur saraf tertentu. Jalur yang sering dipakai menjadi seperti jalan tol neural, cepat dan otomatis.
Sebaliknya, jalur yang jarang digunakan melemah. Inilah alasan mengapa pengalaman masa kecil yang intens dapat membentuk pola berpikir yang bertahan puluhan tahun, meskipun konteks hidup sudah berubah total. Penting untuk dipahami bahwa tujuan utama pembentukan skema bukanlah kebahagiaan, melainkan keselamatan. Otak purba tidak dirancang untuk membuat kita bahagia, ia dirancang agar kita selamat. Karena itu, otak lebih memilih pola yang familiar meskipun menyakitkan dibandingkan pola baru yang belum dikenal. Dari sudut pandang otak, ketidakpastian sama dengan bahaya. Maka tidak mengherankan jika banyak orang tanpa sadar kembali ke situasi lama yang tidak sehat hanya karena terasa lebih dikenal. Dalam Neurolinguistic Programming atau NLP, mekanisme ini disebut generalization. Satu kejadian bisa diperluas menjadi aturan hidup. Seorang anak yang pernah dipermalukan saat berbicara di kelas dapat menyimpulkan bahwa tampil di depan umum selalu berbahaya. Otak tidak mencatat peristiwanya saja, tetapi maknanya. Dan makna itulah yang kemudian menjadi filter untuk pengalaman berikutnya. Sekali sebuah generalisasi terbentuk, ia bekerja seperti hukum internal yang jarang dipertanyakan. Skema yang sudah terbentuk kemudian dijalankan oleh sistem autopilot otak, terutama melalui basal ganglia, pusat kebiasaan. Disinilah perilaku otomatis disimpan. Seperti menyetir mobil tanpa sadar, kita bereaksi terhadap situasi tertentu bahkan sebelum sempat berpikir. Reaksi defensif, penarikan diri, atau agresi sering muncul bukan karena pilihan sadar, melainkan karena jalur lama langsung aktif mengambil alih. Ketika skema merasa terancam, amigdala berperan besar. Struktur ini bertugas mendeteksi bahaya dan memicu respons stres. Tubuh dibanjiri hormon seperti kortisol, membuat ketakutan terasa nyata secara fisik. Detak jantung meningkat, napas pendek, otot menegang. Pada kondisi ini, logika menurun drastis. Otak tidak sedang mencari kebenaran, ia sedang berusaha melindungi. Inilah yang disebut emotional hijack saat emosi mengambil alih kemudi. Namun semua sistem ini tidak bekerja sendirian. Ada satu mekanisme penting yang menjaga agar skema tetap terasa benar setiap hari. Mekanisme ini menggunakan bahasa dan perhatian sebagai alat utamanya. Ia bertugas menyaring apa yang boleh masuk ke kesadaran dan apa yang diabaikan. Penjaga gerbang inilah yang akan kita bahas selanjutnya, sebuah sistem kecil dengan pengaruh yang sangat besar bernama Reticular Activating System atau RAS. Di dalam otak, terdapat sebuah sistem kecil namun sangat berpengaruh yang bertugas sebagai penjaga gerbang kesadaran bernama Reticular Activating System atau RAS. RAS menentukan informasi mana yang boleh masuk ke kesadaran dan mana yang diabaikan. Ia bekerja seperti satpam yang hanya mengizinkan tamu tertentu masuk. Masalahnya, kriteria RAS bukan kebenaran objektif, melainkan kesesuaian dengan keyakinan lama. Jika skema berkata dunia berbahaya, RAS akan menyorot ancaman dan menyaring peluang. Dengan cara ini, otak terus merasa bahwa pandangannya benar. RAS tidak bekerja dengan gambar atau emosi saja, ia sangat responsif terhadap bahasa. Kata-kata yang kita gunakan, terutama dalam dialog internal, bertindak sebagai kode instruksi. Saat seseorang berkata, "Saya selalu sial," RAS menerima perintah untuk mencari bukti kesialan. Peluang yang sebenarnya netral atau bahkan positif akan luput dari perhatian. Bahasa bukan sekadar deskripsi realitas, ia adalah perintah pencarian. Apa yang sering kamu ucapkan, itulah yang akan sering kamu lihat. Bahaya terbesar muncul ketika bahasa masuk ke level identitas. Kalimat seperti "saya gagal" masih berada di level perilaku, sesuatu yang bisa berubah. Namun ketika berubah menjadi "saya adalah kegagalan", ia naik ke level identitas. Disinilah skema mengeras. Identitas bersifat permanen di mata otak. RAS lalu bekerja ekstra keras, menjaga konsistensi identitas tersebut bahkan dengan mengorbankan peluang pertumbuhan. Sekali label identitas tertanam, perubahan terasa jauh lebih sulit. Dalam Neurolinguistic Programming atau NLP, mekanisme ini disebut deletion atau penghapusan. Bahasa internal negatif membuat otak secara aktif menghapus informasi yang tidak sesuai dengan skema. Pujian tulus terasa tidak nyata, solusi terlihat samar, bantuan orang lain dianggap tidak relevan. Bukan karena semua itu tidak ada, tetapi karena tidak lolos seleksi RAS. Seseorang bisa dikelilingi dukungan, namun tetap merasa sendirian karena pikirannya telah memblokir bukti sebaliknya.
Selain menghapus, bahasa juga mendistorsi. NLP menyebutnya distortion, salah satunya dalam bentuk mind reading. Kita menafsirkan ekspresi wajah netral sebagai penolakan, diam sebagai kebencian, keterlambatan balasan pesan sebagai tanda tidak dihargai. Distorsi ini sering bukan tentang orang lain, melainkan upaya skema mencari konfirmasi. Otak lebih nyaman dengan cerita lama yang menyakitkan daripada ketidakpastian yang membingungkan. Gabungan bahasa, emosi, dan tindakan menciptakan siklus yang kuat, sering disebut self-fulfilling prophecy. Pikiran memicu emosi, emosi mengarahkan tindakan, tindakan menghasilkan hasil. Hasil yang buruk kemudian dianggap bukti bahwa skema benar sejak awal. Siklus ini terasa logis, padahal ia berawal dari bahasa internal yang tidak pernah diuji. Selama kode bahasanya sama, hasilnya cenderung sama pula. Masalahnya, semua proses ini berjalan di ruang gelap bawah sadar. Kita jarang menyadari kata-kata yang kita ulangi di kepala, apalagi dampaknya. Selama lampu kesadaran belum dinyalakan, ras akan terus bekerja setia pada skema lama. Untuk mengubah hasil hidup, kita perlu lebih dulu melihat bagaimana bahasa mengarahkan perhatian. Dan untuk melihatnya, kita perlu masuk ke lapisan terdalam resistensi internal yang sering menghalangi perubahan. Di sanalah tantangan sebenarnya menunggu. Banyak orang mencoba berubah dengan logika dan niat baik, namun merasa seperti mendorong dinding tak terlihat. Analogi gunung es menjelaskan ini dengan jelas. Pikiran sadar, tempat logika dan niat berada, hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan sistem. Di bawah permukaan, skema bawah sadar menguasai mayoritas energi mental. Ketika afirmasi positif bertabrakan dengan program lama yang sudah beroperasi puluhan tahun, yang menang biasanya bukan kata-kata baru, melainkan pola lama yang lebih kuat secara biologis. Otak juga memiliki kecenderungan alami yang disebut homeostasis, dorongan untuk menjaga kestabilan. Setiap upaya perubahan dianggap sebagai gangguan. Rasa malas, ragu, atau takut yang muncul bukan tanda kelemahan moral, melainkan reaksi sistem saraf yang mencoba mengembalikan keadaan ke titik familiar. Dari sudut pandang otak, zona nyaman bukan berarti menyenangkan, tetapi dapat diprediksi, dan prediktabilitas terasa aman. Psikologi perkembangan menjelaskan jebakan lain yang disebut assimilation. Otak lebih suka menyesuaikan fakta baru agar cocok dengan kerangka lama daripada membongkar kerangka itu sendiri. Informasi yang bertentangan akan dipelintir, dikecilkan, atau diabaikan. Ini membuat seseorang merasa sudah belajar hal baru, padahal sebenarnya hanya menempelkan pengetahuan baru di atas pola lama tanpa perubahan mendasar. Dalam Neuro-Linguistic Programming atau NLP, ada konsep penting bernama positive intention atau niat positif. Setiap perilaku, bahkan yang merusak, diyakini memiliki tujuan melindungi. Skema yang membuatmu takut tampil bisa saja berusaha melindungimu dari rasa malu lama. Dengan memahami niat ini, kita berhenti berperang dengan diri sendiri dan mulai berdialog. Perubahan jarang berhasil lewat paksaan, tetapi sering berhasil lewat pemahaman. Saat pola lama mulai dilepas, banyak orang merasakan kekosongan aneh, seperti kehilangan pegangan. Ini sering disalahartikan sebagai tanda bahwa perubahan salah arah. Padahal secara biologis, ini adalah fase pruning. Ketika jalur saraf lama mulai jarang digunakan, otak belum membangun jalur baru yang kuat, sehingga muncul rasa hampa. Ini bukan kemunduran, melainkan transisi. Di titik inilah pergeseran kesadaran menjadi krusial. Dari posisi korban reaksi otomatis menuju posisi pengamat. Selama kita berada di dalam program, kita hanya bisa bereaksi. Namun ketika kita mampu mengamati pikiran dan emosi sebagai proses, bukan identitas, ruang pilihan mulai terbuka. Kita tidak bisa memperbaiki sistem sambil terus menyatu dengannya. Kesadaran adalah langkah keluar dari lingkaran otomatis. Kini menjadi jelas bahwa musuh perubahan bukan dunia luar, melainkan resistensi internal yang bekerja demi stabilitas. Namun resistensi ini bukan lawan yang harus dihancurkan, melainkan mekanisme yang perlu diarahkan ulang. Ketika kita berhenti menyalahkan dan mulai memahami, kita siap mengambil alat yang tepat, bukan untuk melawan otak, tetapi untuk melatihnya. Disinilah teknik perubahan berbasis Neuro-Linguistic Programming dan Neuroscience mulai berperan sebagai alat bedah yang presisi. Langkah pertama, perubahan bukan menghilangkan pikiran negatif, melainkan menciptakan jarak dengannya.
Dalam Neurolinguistic Programming atau NLP, ini dikenal sebagai teknik perceptual position atau disosiasi. Alih-alih berkata saya marah, kita belajar berkata saya sedang memiliki pikiran marah. Perubahan kecil dalam bahasa ini menciptakan jarak psikologis. Pikiran tidak lagi menyatu dengan identitas, melainkan menjadi objek yang bisa diamati. Dari posisi ini, kendali perlahan kembali ke tangan kita. Neuroscience mendukung pendekatan ini. Saat kita melabeli emosi secara sadar, aktivitas otak bergeser dari amigdala yang reaktif menuju prefrontal cortex yang rasional. Proses ini sering disebut efek labeling. Dengan menamai apa yang dirasakan, kita mengurangi intensitasnya, bukan karena emosi ditekan, tetapi karena otak kini memprosesnya dengan sirkuit yang lebih dewasa. Kesadaran mengubah lokasi kendali di dalam otak. Teknik berikutnya adalah metamodel dalam NLP, yaitu seni bertanya dengan presisi. Banyak skema bertahan karena ditopang oleh kata-kata absolut seperti selalu, tidak pernah, atau semua orang. Pertanyaan sederhana seperti selulukah demikian, atau adakah satu pengecualian saja, dapat mulai melonggarkan struktur lama. Metamodel bukan untuk berdebat, melainkan untuk membuka celah di dinding keyakinan yang terlalu kaku. Namun perubahan tidak hanya terjadi lewat kata-kata. Tubuh dan pikiran saling terhubung erat. Ketika skema aktif, tubuh ikut masuk ke pola lama. Karena itu, intervensi somatik menjadi penting. Mengubah postur, napas, atau arah pandangan secara tiba-tiba dapat memutus rangkaian otomatis. Teknik ini dikenal sebagai pattern interrupt. Dengan mengganggu pola fisik, aliran listrik neural lama ikut terputus. Setelah pola terhenti, tahap berikutnya adalah reframing. Fakta masa lalu tidak bisa diubah, tetapi maknanya bisa diedit. Apa yang dulu ditafsirkan sebagai kegagalan bisa dibingkai ulang sebagai latihan ketahanan mental. Reframing bukan menyangkal rasa sakit, melainkan menempatkannya dalam konteks yang memberdayakan. Otak merespons makna lebih kuat daripada peristiwa itu sendiri. Neuroscience modern menambahkan wawasan penting melalui konsep memory reconsolidation. Ketika sebuah memori diakses, ia menjadi sementara dan plastis. Pada momen ini, memori dapat diperbarui dengan emosi baru. Dengan menghadirkan rasa aman dan kesadaran dewasa saat mengingat pengalaman lama, jalur neural terkait dapat direvisi. Inilah jendela biologis untuk perubahan yang mendalam. Semua teknik ini bekerja seperti latihan beban bagi otak. Satu kali latihan memberi kesadaran, tetapi repetisi membangun kekuatan. Jalur lama tidak hilang begitu saja. Namun jalur baru dapat diperkuat hingga menjadi pilihan otomatis berikutnya. Perubahan bukan peristiwa tunggal, melainkan proses pelatihan. Dan seperti semua pelatihan, konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas sesaat. Perubahan sejati tidak terjadi saat kita memahami konsep, tetapi saat kita mampu berhenti sejenak sebelum bereaksi. Inilah yang disebut jeda suci. 3 detik sebelum respons pemicu sudah cukup untuk mengubah arah. Di ruang kecil antara stimulus dan respons inilah kehendak bebas bekerja. Tanpa jeda, skema lama otomatis mengambil alih. Dengan jeda, prefrontal cortex mendapat kesempatan untuk memilih ulang. Neurolinguistic Programming atau NLP menggunakan teknik future pacing untuk melatih respons baru sebelum situasi nyata terjadi. Dengan membayangkan skenario sulit di masa depan dan melatih reaksi yang lebih tenang sekarang, otak mulai membangun jalur alternatif. Secara biologis, otak tidak membedakan imajinasi yang detail dengan pengalaman nyata. Apa yang sering dilatih di dalam pikiran akan terasa lebih familiar saat benar-benar terjadi. Banyak perubahan gagal karena terlalu besar dan drastis. Sistem saraf menganggapnya ancaman. Pendekatan yang lebih efektif adalah micro habits, perubahan kecil yang konsisten. Satu kata yang berbeda, satu napas lebih panjang, satu respons yang sedikit lebih sadar. Perubahan 1% per hari jarang memicu alarm amigdala, tetapi akumulasinya membentuk jalur baru yang stabil. Secara biologis, setiap jalur saraf baru membutuhkan proses myelination. Myelin adalah lapisan isolator yang membuat sinyal neural bergerak lebih cepat dan efisien. Jalur yang sering digunakan akan terbungkus myelin dan menjadi otomatis. Inilah alasan mengapa kebiasaan lama terasa mudah dan kebiasaan baru terasa berat di awal. Kesulitan bukan tanda salah, melainkan tanda jalur baru sedang dibangun. Untuk membantu konsistensi, NLP mengenal teknik anchoring.
kita dapat mengaitkan keadaan tenang dengan pemicu sederhana seperti sentuhan jari atau pola napas tertentu. Dengan latihan, pemicu ini menjadi tombol cepat untuk mengakses kondisi emosional yang lebih stabil. Saat situasi darurat muncul, tubuh bisa merespons lebih cepat daripada pikiran rasional. Dalam proses ini, kemunduran hampir selalu terjadi. Pola lama bisa muncul kembali, terutama saat lelah atau tertekan. Ini bukan kegagalan. Dalam NLP ada prinsip tidak ada kegagalan, hanya umpan balik. Setiap relapse adalah data. Alih-alih menghukum diri, kita belajar menyesuaikan pendekatan. Sikap lembut pada diri sendiri justru mempercepat integrasi jalur baru. Ketika perubahan kecil dilakukan berulang, hidup mulai terasa seperti naskah yang terus diedit. Tidak perlu menulis ulang seluruh cerita, cukup memperbaiki satu kalimat demi satu. Dari respons otomatis menuju respons sadar. Dari reaksi lama menuju pilihan baru. Proses ini tidak instan, tetapi ia nyata dan bisa dilatih. Dan disinilah perubahan mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan lagi sekadar konsep. Perjalanan yang telah kita lalui membawa kita dari kesadaran awal bahwa persepsi bukanlah cermin realitas, menuju pemahaman tentang bagaimana otak membentuk pola, bahasa mempertahankannya, dan kesadaran memberi peluang untuk mengubahnya. Skema yang dulu bekerja tanpa disadari kini terlihat sebagai sistem, bukan identitas. Saat sesuatu bisa dipahami sebagai sistem, ia tidak lagi terasa mutlak. Pemahaman ini adalah langkah pertama keluar dari penjara pola lama. Di titik ini, terjadi pergeseran identitas yang halus namun mendalam. Kamu bukan lagi sekadar produk masa lalu, kamu adalah arsitek masa depan. Pikiran bukan penguasa, melainkan alat. Skema bukan takdir, melainkan kode lama yang bisa diperbarui. Saat identitas bergeser dari program menjadi programmer, rasa berdaya muncul secara alami. Perubahan tidak lagi terasa seperti perlawanan, tetapi sebagai proses desain ulang. Penting untuk memberi penghormatan pada diri sendiri. Tidak semua orang berani melihat ke dalam dan mempertanyakan pola yang selama ini terasa aman meski menyakitkan. Mengubah skema bukan pekerjaan ringan. Ia membutuhkan kejujuran, kesabaran, dan keberanian menghadapi ketidakpastian. Fakta bahwa kamu mau mendengarkan, merenung, dan mencoba memahami sudah menunjukkan kekuatan batin yang sering diremehkan. Pesan inti dari seluruh perjalanan ini sederhana, namun mendalam. Realitas bersifat lentur. Cara kamu memaknainya menentukan bagaimana ia terasa dan terbentuk dalam hidupmu. Saat lensa di dalam berubah, dunia di luar ikut berubah warnanya. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi karena kamu kini melihat dengan sudut pandang yang lebih luas dan dewasa. Kini sisakan satu pertanyaan reflektif. Lensa apa yang ingin kamu gunakan untuk melihat hari esok? Lensa ketakutan yang sudah dikenal atau lensa kemungkinan yang belum sepenuhnya kamu pahami? Pertanyaan ini tidak menuntut jawaban cepat. Ia hanya mengajakmu berhenti sejenak dan memilih dengan sadar. Disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Semoga perjalanan ini memberi keteduhan, bukan tekanan. Perubahan sejati jarang datang dengan teriakan, ia hadir lewat keheningan dan konsistensi. Izinkan dirimu bertumbuh dengan ritme yang manusiawi. Setiap langkah kecil, tetaplah langkah. Setiap kesadaran baru, tetaplah kemajuan. Jika kamu merasa perjalanan ini relevan, izinkan dirimu berkomitmen secara sederhana. Tuliskan di kolom komentar satu pola lama yang siap kamu lepaskan hari ini. Dan jika kamu ingin melanjutkan eksplorasi tentang pikiran, bahasa, dan perubahan, berlanggananlah sebagai bentuk dukungan pada proses ini. Perubahan menjadi lebih kuat saat disadari bersama.